melahirkan Ishak. Bukti tadi seperti yang saya katakan tadi, Bapak orang beriman awal dari kebenaran firman dari Allah yang Maha Kuasa dan yang hidup, bukan yang mati, bukan sesembahan, bukan Allah buatan, tetapi Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kita mulai lagi, masih tetap poin kedua, yaitu firman, hingga sampai kepada semua para nabi menyampaikan semua firman kepada umat hingga sampai Maliaki. Tak satu banyak yang percaya kepada Tuhan, tapi kata-kata tak satu pun, sama seperti zaman Adam dengan sampai ke Nuh, cuma Henok yang naik ke surga. Zaman dari Nuh sampai ke Maliaki, Elia yang naik ke surga. Dari dua zaman yang berbeda budaya, tentu zamannya Nuh hingga kita sampai sekarang yang sudah mengalami ribuan tahun, hanya Elia yang naik ke surga sampai zamannya Nabi Maliaki. Yang mau saya sampaikan di situ tentu firman yang telah disampaikan itu poin kedua tadi, salib, firman, kebenaran, Yesus, terang, Allah, ketujuh, Roh Kudus. Dari firman tersebut, dari perjalanan itu tentu kita mengetahui apa arti makna firman tersebut. Hanya Henok, Elia yang meraih pohon kehidupan, yaitu firman. Nah, oleh sebab itu, selama firman tersebut dinyatakan oleh Allah kepada umat manusia melalui para nabi menyatakan tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia jika bukan oleh Allah itu sendiri. Itulah nubuatan para nabi, baik mulai dari Yeremia, Yesaya, Hezkiel, yang bisa kita ketahui di dalam kitab sejarah tersebut. Sehingga nubuatan seperti yang saya sebutkan tadi, ada rambu-rambu yang harus kita pahami di dalam kitab tersebut, sebutan Allah, roh, firman, malaikat, iblis, dan lain-lain. Nanti kita akan urai supaya tidak yang semua hal itu adalah mengandung filosofi yang terkandung makna kebenaran yang belum terungkap sesuai dengan zaman. Itu sebabnya kitab tersebut disebut selalu baru. Karena apa? Karena firman itu berlaku dari zaman dulu hingga sekarang. Bukan karena inisiatif kemajuan pemikiran dibaharui, tidak. Selalu baru. Artinya firman yang telah Allah nyatakan kepada Adam, pada nabi, para zaman nabi, hingga sampai sekarang tetap kokoh, tetap eksis. Sebab kenapa eksis? Pemikiran manusia, seperti yang saya katakan di awal, oleh roh itulah manusia. Oleh karena roh itulah manusia bisa berpikir. Tetapi pikirannya sudah menjadi suatu keputusan mengambil pemikiran, pengetahuan yang buruk. Itulah yang disebut dosa. Nah, karena manusia sudah penuh dengan dosa, sehingga para nabi bernubuat hanya oleh Allah lah yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa. Disitulah poin 4, kenapa saya sebutkan poin 4 itu Yesus, padahal poin ketiga itu kebenaran belum saya urai. Artinya
melalui poin keempat, yaitu Yesuslah yang telah lahir bagi umat manusia, menyatakan firman tersebut menjadi suatu kuasa. Dan itulah yang diperbuat oleh Yesus. Dan itulah yang disebut kebenaran. Poin ketiga, siapa yang melakukan? Tentu Yesuslah yang melakukan semua hal tersebut. Artinya disebut di dalam kitab kabar baik. Kabar baik itu bukti firman dan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada umat. Oleh Yesuslah itu dinyatakan kuasanya. Oleh Yesuslah itu dinyatakan kuasanya yang tidak dipahami oleh umat kecuali Henokh dan Elia yang mereka sudah meraih pohon kehidupan, yaitu kebenaran firman. Sehingga poin ke-5 yaitu terang. Teranglah segala sesuatu firman dan hukum Taurat itu telah Yesus genapi. Genapi artinya buktikan kebenarannya. Jadi kita bisa simpulkan, kebenaran artinya adalah kuasa. Kuasa itu yang sumbernya dari Allah. Apakah kebenaran yang dari Allah itu menjadi kuasa yang hakiki atau tidak? Tentu kuasa yang dari Allah itulah kebenaran yang hakiki, sekalipun kita garis bawahi, sekalipun manusia berkuasa atas apa? Atas pemikiran yang buruk tadi oleh roh manusia yang memiliki pengetahuan yang buruk, memiliki kuasa. Kuasanya apa? Manusia dapat menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contoh, mobil. Tapi kita jangan lupa, saya sebut yang tidak ada menjadi ada. Itu sudah ada. Artinya sudah ada, itu didapat dari bumi, diproses. Itulah kuasa manusia. Sama seperti teori Big Bang, teori Darwin. Mereka menganalisa dari yang sudah ada. Itu harus kita pahami sangat jelas. Dan itulah contoh kuasa manusia, seperti Firaun berkuasa mengaku sebagai Tuhan. Itu buah dari pengetahuan yang buruk. Itulah dosa. Itulah dosa. Kembali, Yesus telah membuktikan segalanya. Firman dan hukum Taurat tersebut adalah pohon kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itulah yang Tuhan sampaikan yang disebut dengan firman. Dan firman itu telah terang Yesus nyatakan. Sehingga siapakah terang itu? Adalah Allah. Poin ke-6. Salib, firman, kebenaran, Yesus, terang, Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Roh Kudus. Kita balik. Roh Kudus itulah Allah. Roh Kudus itulah terang. Roh Kudus itulah Yesus. Roh Kudus itulah kebenaran. Roh Kudus itulah firman. Roh Kudus itulah kata kami segambar dengan kita. Roh Kudus itulah yang memberikan patung tersebut di dalam bentuk salib tadi adalah Adam. Sehingga pernyataan UAS sangat jelas. Di dalam salib itu ada jin kafir.
Mereka yang tidak percaya kepada kebenaran tadi, Roh Kuduslah Allah, Roh Kuduslah terang, Roh Kuduslah Yesus, Roh Kuduslah kebenaran, Roh Kuduslah firman, Roh Kuduslah yang menghembuskan napas kepada Adam, yaitu roh. Berarti tentu fakta. Apa faktanya? Dari zaman Adam, itulah salib yang penuh jin kafir dimusnahkan oleh Allah. Jadi sangat jelas. Bahkan Uas contohkan, Ahok tidak pernah kesurupan. Dengan dalilnya sesama jin kafir tidak bisa dimasuki. Fakta. Jadi poin kebenaran yang mau saya sampaikan, tentu ini menjadi suatu dasar bagi saudara-saudaraku, khususnya umat Kristiani, khususnya saudara-saudaraku NKRI, karena firman ini bukan hanya untuk Kristiani atau Nasrani atau Kristen atau yang lain. Semua untuk umat manusia, suku apapun saudara, bahkan ateis, bahkan skeptis sekalipun. Firman tersebut disampaikan kepada umat melalui para nabi. Jadi bukan untuk golongan. Karena Allah tidak pernah mengajarkan ajaran agama. Tetapi Allah memberikan firman, yaitu aturan, yaitu nasihat sebagai anak-anak terhadap orang tua, nasihat. Demikian juga Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi. Bukti manusia disebut makhluk paling mulia dari segala ciptaannya. Kata mulia tersebut harus kita memaknainya. Artinya lebih berharga satu manusia daripada dunia ini. Sebab dunia ini dijadikan Allah tanpa bisa berbuat apa-apa. Tetapi manusia yang diberikan dengan roh tadi bisa seharusnya membuktikan kemuliaan Allah di dalam kehidupan bersama. Itu tugas dan fungsi manusia Allah ciptakan. Bukan menunjukkan kuasa tadi, pengetahuan yang buruk berkuasa, meninggikan diri, menyombongkan diri, egois, tinggi hati, dan ingin disembah, dihormati. Kita memang harus saling menghormati sebagai sesama makhluk. Tetapi penghormatan yang kita lakukan seharusnya untuk kemuliaan Allah. Jadi sudah sangat jelas saya sampaikan, yaitu poin metode pertama, yaitu tadi salib, firman, kebenaran, Yesus, terang, Allah, Roh Kudus. Poin kedua yaitu Abram, Yakob, Elisabet. Ini rangkaian yang harus juga kita pahami, sehingga antara kitab yang satu sampai kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu bisa kita memahami dengan rohani sesuai dengan pengajaran firman kebenaran tersebut. Abram tadi sudah saya urai dikit, yaitu bapak orang beriman, bapak orang percaya. Kenapa disebut bapak orang beriman? Akibat dia beriman, percaya kepada Allah yang hidup, nanti kita juga bisa urai bukti
bukti di dalam kitab. Apa bukti bahwa Abraham menyembah Allah yang hidup, bukan seperti saudara-saudaranya keturunan dari Nuh tadi, yaitu Ham, Ismail, dan yang lain, yang bisa nanti kita lihat bahwa Abrahamlah yang paling menyatakan keyakinannya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa tersebut, sehingga disebut Bapak orang percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah mereka yang tidak hidup, bukan kepada Allah yang mereka sembah yang tidak mendengar, bukan kepada Allah yang tidak bisa bertindak, tetapi Allah Abraham adalah Allah yang hidup, yang bisa bertindak dan dekat kepada umatnya yang percaya. Dan itu terbukti Abraham yaitu memiliki anak Ishak. Ketika Ishak dikorbankan, Ishak tidak pernah meronta-ronta. Bahkan kalau kita menyembelih domba, melebihi domba dia tanpa melawan. Karena Abraham percaya, dia menerima Ishak dari Allah. Allah memintanya sebagai korban tebusan dosa. Dia persembahkan. Ishaknya tidak meronta. Akibat tidak merontanya Ishak, bukankah Ishak juga memiliki anak dua, yaitu Esau dan Yakob. Dari pengetahuan yang baik dan yang buruk, dari situ bisa kita ketahui kenapa Yakob anak kedua menjadi diberkati oleh Ishak. Yakob yang diberkati, yang mengikuti jejak bapaknya sama kakeknya, yaitu Ishak dan Abraham. Oleh Yakoblah, ini penting buat saudara-saudaraku, oleh Yakoblah diubah makna sunat yang dilakukan oleh Abraham, perjanjian Abraham terhadap Tuhan, yaitu sunat. Perjanjian apa? Memisahkan orang yang percaya kepada Allah yang hidup, yang disembah oleh Abraham, dan mereka yang tidak menyembah Allah yang hidup. Itulah sunat. Sehingga semua umat yang mengikuti Abraham disunat. Jadi artinya kelompok mereka memisahkan diri dengan orang-orang yang menyembah berhala. Menyembah berhala. Itulah terbukti ketaatan Ishak dan Yakob. Sehingga Yakob diubah Allah namanya menjadi Israel. Jadi Israel di dalam sebutan Yakob menjadi Israel bukanlah Israel yang ada di timur sana. Sekalipun mereka sebutan Israel tidak masalah. Tapi makna Israel adalah orang yang dapat hidup di hadapan Allah oleh kebenaran, oleh pengetahuan yang baik. Oleh pengetahuan yang baik tersebutlah meraih pohon kehidupan, yaitu firman yang telah Tuhan nyatakan. Sehingga Allah mengubah Yakob namanya menjadi Israel. Artinya suku apapun saudara, bangsa apapun saudara, bahasa apapun saudara, jika saudara menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakob, artinya saudara adalah Israel. Sama seperti saya, suku apapun saya di NKRI ini adalah bangsa Israel. Artinya bangsa yang diberkati oleh Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, yang peduli dan mau mendengar keluhan umatnya.
Itulah arti bangsa Israel. Nanti bisa kita bahas sebutan Israel, Yahudi yang ada di tanah Kanaan sana yang masih konflik hingga pada saat ini. Tetapi yang mau saya sampaikan yaitu tadi 3 poin tadi, yaitu Abram, Yakub, Elisabet. Oleh apa hal tersebut? Oleh roh, yaitu firman kebenaran. Kenapa Elisabet harus kita pahami? Perdebatan yang sering saya dengar, baik di grup-grup manapun itu, sering sekali ejekan, olok-olokan menjadi suatu kebanggaan. Bagi orang percaya kepada Allah, itu adalah menghina diri sendiri. Semulia apapun saya, saudara-saudaraku harus paham. Semulia apapun saya hidup di dalam Tuhan, jika ada makian yang saya sebutkan terhadap siapapun, berarti saya mau menyatakan diri saya itu iblis. Itu artinya kalau hidup di dalam kebenaran. Tapi sebaliknya, jika kita dikuasai oleh pengetahuan yang buruk, sekalipun kita berpuasa, sehingga kata makian, ejekan, apapun itu menjadi suatu kesenangan bagi kita, karena itulah yang dipahami kebenarannya. Bagi Tuhan yang hidup, itulah setan, iblis. Oke, masuk poin 3, Abram, Yakub, Elisabet. Tentu kita juga banyak yang membaca kitab tersebut. Siapa Elisabet? Elisabet mungkin yang suaminya Zakaria, 2-3 nabi terakhir, yaitu Zakaria yang memiliki istri Elisabet. Kenapa saya sebut kita harus memahami, mengetahui sebutan nama Elisabet. Elisabet ini yang mengandung anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam kandungan Elisabet, Maria saudaranya berkunjung kepada Elisabet. Oleh roh, oleh firman, kita harus memahami. Kalau kita baca, apa yang diucapkan Elisabet kepada Maria, ini menyangkut lagi kembali kepada ejekan-ejekan terhadap kebenaran. Apa kata Elisabet? Aku sungguh sangat bersukacita dan berbahagia, bayi yang ada di kandunganku ikut bersukacita, melonjak-lonjak di dalam kandunganku. Saya bertemu dengan ibu Tuhanku. Siapa? Maria. Sehingga Elisabet mengatakan, ibu Tuhanku. Kita tentu memahami Maria melahirkan Yesus. Pertanyaannya yang harus kita pahami, sudahkah Maria pada saat itu mengandung? Bagaimana seorang ibu Elisabet mengatakan kepada Maria, sukacitanya penuh bertemu dengan Maria yang dia sebut ibu Tuhanku. Oleh roh kebenaranlah itu, oleh firmanlah itu. Dan ternyata memang Maria tak lama kemudian mengandung dan melahirkan seorang nama, yaitu Yesus, yang sudah dinubuatkan para nabi. Yang sudah dinubuatkan para nabi bahwa tak satu pun oleh firman kebenaran yang dapat
menolong umat manusia kalau bukan